Baiklah, kita akan memulai bagaimana melakukan perhitungan pada sambungan baut. Seperti yang diketahui bahwa kita telah mempelajari beberapa jenis baut, ya, atau mur dan mur. Di sini untuk itu kita bisa melakukan perhitungannya dalam kaitannya dengan elemen mesin. Untuk perhitungan sambungan baut ini kita harus mengetahui rumus dari tegangan baut, di mana tegangan baut ini juga terkait dengan tegangan dari material yang digunakan pada baut. Biasanya baut akan putus diakibatkan oleh tegangan geser atau juga tegangan tarik. Akan tetapi kasus yang paling banyak terjadi adalah akibat dari tegangan geser. Nah, dalam kaitannya seperti diketahui, tegangan pada baut digunakan untuk sambungan dengan beban tarik atau beban aksial, di mana arah gayanya searah dengan sumbu baut, dan daerah yang berbahaya yaitu kemungkinan baut itu putus atau pada penampang yang mempunyai ukuran diameter kecil, yaitu penampang XX seperti pada gambar ini, ya. Nah, bila di sini baut, ya, diberi gaya, ya, maka di sini akan timbul reaksi di murnya, ya, yang dibagi dua. Nah, daerah yang berbahaya adalah di daerah XX ini, ya, pada penampang yang berbahaya bisa putus. Nah, ya, dari sini kita mendapatkan hubungannya, ya, bahwa rumusnya nantinya tegangan tarik sama dengan F per A atau sigma T sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Ya, di sini sigma T itu adalah tegangan tarik, F adalah gaya tarik, A luas penampang. Jika baut mempunyai ukuran diameter kecil adalah D1, maka luasan penampangnya kita bisa hitung, ya. A sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Dengan memasukkan persamaan itu, ya, persamaan ini, maka di sini kalau kita buat sigma T sama dengan F per A, kalau kita ganti A-nya ini dengan Pi per 4 D kuadrat, maka akan didapat sigma T sama dengan 4F dibagi dengan Pi D1 kuadrat. Dengan satuannya adalah Newton milimeter kuadrat. Nah, supaya baut tidak patah saat dibebani maksimum, maka nilai tegangan tarik yang diizinkan, ya, harus lebih besar daripada tegangan tarik yang terjadi. Atau dengan cara memasukkan faktor keamanan pada persamaan di atas, maka tegangan tarik yang diizinkan adalah sigma T izin sama dengan sigma T dibagi dengan faktor keamanan, ya. Seperti yang kita telah pelajari bahwa faktor keamanan adalah faktor membagi tegangan yang terjadi, ya. Ini kita harus tahu ukuran ulir atau ukuran diameter terkecil dapat diturunkan dari persamaan, ya, persamaan tegangan tarik di atas, ya. Nah, di sini D1 tadi adalah kalau kita rubah persamaannya, maka ini D1 sama dengan akar dari 4F dibagi dengan Pi sigma T, ya, sigma T. Kalau di sini dimasukkan tegangan izin, ya. Nah, diameter ulir dalam itu adalah D1, F adalah gaya tarik aksial dengan sigma, ya, slash di tegangan tarik yang diizinkan. Nah, perhitungan tegangan geser pada baut bisa dilihat pada gambar di bawah ini, ya. Ini. Maka nantinya persamaannya kita tahu di sini akan terjadi tegangan geser akibat dari gaya aksial, ya, pada mur atau bautnya, ya. Nah, maka tegangan gesernya adalah F dibagi dengan Pi dH. H itu adalah ketebalan, ya.
Di sini tinggi kepala baut, ya. Di sini adalah H dan D itu diameter baut dalam satuan milimeter, semuanya dalam milimeter, dan gayanya dalam. Ini ada contoh soal, suatu sambungan baut memikul gaya tarik sebesar 30 kN apabila diameter baut 10 mili, tentukan tegangan geser yang terjadi pada sambungan tersebut, ya. Nah, ini seperti ini gambarnya, baut, kemudian ada gaya P, ya, menarik baut tersebut, ya. Nah, ini penyelesaiannya, T sama dengan F per A sama dengan setengah P, ya, setengah P di sini dibagi dengan seperempat D kuadrat, ya. Seperempat ini dapatnya jadinya 192 MPa, ya, megapascal. Kemudian suatu baut digunakan untuk mengikat mata rantai, ya. Di sini dengan konstruksi seperti terlihat pada gambar, bahan baut adalah 40C dengan faktor keamanan 6. Tentukan ukuran diameter terkecil dari baut tersebut. Jika beban tariknya 20 kN, ya. Nah, maka ini kita harus buat, ya. Ini penyelesaiannya, tegangan tarik S40C itu ada tabelnya, senilai nilainya 600 Newton per milimeter, faktor keamanan tadi 6. Beban tarik F sama dengan 20 Newton, 20.000 Newton, ditanya ukuran dalam. Nah, ini gambar terjadinya gaya pada baut, ya. Nah, di situ ada luasan, ya. Di sini ada E, D1 dan D. Ya, ini jawabannya. Jadi D1 sama dengan 4 akar 4F dibagi dengan Pi sigma T. Maka D1 itu didapat 15,962 mili. Ukuran baut yang digunakan, lihat tabel ulirnya. Nah, misalnya ini ulir metrik, maka kita bisa lihat, ya. Di sini M-nya 20 kali 2,5 dengan ukuran D1, ya, 20 dikurang 1,8253 kali 2,5 itu adalah 17, ya. Itu dari yang ini merupakan ulirnya, ya, ulirnya, dan ini diameter, ya. Ini ulirnya, maka D1-nya bisa kita hitung, jadinya ini 17,29. Ini mendekati nilai ini. Maka kalau kita merancang konstruksi seperti ini dengan baut 15,96 hitungannya ini aman, tetapi dengan 27 itu maka bautnya lebih aman lagi. Nah, ini yang ketiga, contoh yang tiga, jika kepala baut pada contoh sebelumnya itu M-nya 16, yang mempunyai ukuran D 16, tingginya kepala baut 0,7, hitung ketegangan geser pada baut tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat tegangan geser yang terjadi adalah 0,7 D. Jadi di sini H-nya, makanya H adalah 11,2. Tegangan geser tadi rumusnya sama dengan F dibagi dengan Pi DH, ya. Maka didapatkan adalah 20.000 dibagi dengan 3,14 dikali 1,2 kali 16, maka di sini 20.000 dibagi dengan 562,88 didapat nilai 35,54 Newton milimeter kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.